Halo, selamat datang di pembelajaran manajemen risiko di lingkungan Badan Pusat Statistik. Pada episode ini akan dibahas proses analisis dan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas penanganannya. Analisis risiko. Analisis risiko bertujuan untuk memahami sifat dan karakteristik risiko termasuk peringkat risikonya. Analisis risiko melibatkan pertimbangan rinci terkait ketidakpastian, sumber risiko, konsekuensi, kemungkinan, peristiwa, skenario, pengendalian yang sudah ada, dan keefektifannya. Dalam analisis risiko dikenal 4 dimensi output, yaitu risiko awal, risiko saat ini, risiko target, dan risiko residual. Pertama, risiko awal atau inherent risk, yaitu besaran risiko sebelum adanya tindakan pengendalian yang dilakukan. Kedua, risiko saat ini, actual risk, yaitu kondisi risiko yang ada saat ini setelah mempertimbangkan pengendalian yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Ketiga, risiko target, target risk, yaitu tingkat risiko yang diharapkan setelah rencana mitigasi diimplementasikan. 4. Risiko residual, yaitu sisa risiko yang masih ada setelah pengendalian diterapkan pada periode berjalan. Teknik analisis risiko. Analisis risiko dapat dilakukan secara kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Berbagai teknik analisis dapat digunakan, seperti matrix analisis risiko, bowtie analysis, failure mode and effect analysis, Monte Carlo simulation, scenario analysis, expert judgment, dan root cause analysis. Selanjutnya adalah tahapan analisis risiko, meliputi: pertama, memindahkan hasil besaran risiko residual pada 2 triwulan sebelumnya, seperti informasi level kemungkinan, dampak, dan level risiko residualnya. Kedua, mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada atau existing control untuk setiap risiko pada 1 triwulan sebelumnya. Outputnya adalah daftar pengendalian existing per risiko. Ketiga, menentukan tingkat kemungkinan atau likelihood. 4. Menentukan tingkat dampak atau impact. Kelima, menghitung besaran risiko dengan mengalihkan nilai kemungkinan dan dampak untuk memperoleh skor risiko. 6. Memetakan risiko dalam peta risiko atau risk map 5x5 untuk melihat posisi dan prioritasnya secara visual. Selanjutnya adalah evaluasi risiko. Evaluasi bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Evaluasi melibatkan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan lebih lanjut. Hasil evaluasi menjadi dasar keputusan tentang prioritas penanganan risiko. Terdapat 3 hal penting yang dilakukan pada proses evaluasi risiko di BPS, antara lain: pertama, menginput selera risiko pada setiap risiko yang telah ditentukan oleh pemilik risiko pada saat penetapan konteks. Kedua, menentukan respon yang akan dilakukan mengacu kepada besaran risiko residual triwulan sebelumnya. Ada 2 jenis respon yang dapat dipilih, yaitu A. Melakukan penanganan risiko lebih lanjut jika besaran risiko residual 1 triwulan sebelumnya lebih besar dari selera risiko yang telah ditetapkan oleh pemilik risiko. Dan B. Menerima risiko, yaitu jika besaran risiko residual 1 triwulan sebelumnya lebih kecil atau sama dengan selera risiko yang telah ditetapkan oleh pemilik risiko. Menentukan penetapan prioritas risiko berdasarkan urutan berikut. A. Urutkan berdasarkan besaran risiko, dari skor tertinggi ke terendah. B. Jika besaran sama, urutkan berdasarkan area dampak, keuangan atau fraud, lalu hukum atau legal, lalu reputasi, lalu kualitas data, lalu operasional. C. Jika besaran risiko residual dan area dampak masih sama, maka diserahkan kepada keputusan pimpinan unit kerja yang dituangkan ke dalam notula atau kertas kerja yang menjelaskan alasan penentuan risiko yang lebih prioritas. Melalui analisis dan evaluasi yang sistematis, organisasi dapat menentukan prioritas risiko secara objektif dan menetapkan langkah penanganan yang tepat.